Hotman Paris Hutapea kini sedang di atas angin. Sang setru Rasman Nasution terseret berlapis masalah. Hotman makin sumringah lantaran Rasman yang menyerang dengan semangat menjatuhkan Hotman, malah Rasman semakin terperosok jatuh dalam jurang kesalahan. Makanya si botak itu pun si Rasman dimatiin kolom komen. Itu dua manusia itu memang tidak layak jadi pengacara. Lihat, saya strateginya tetap agar minta ke Mahkamah Agung agar perintahkan pengadilan tinggi agar surat bas berita acara sumpahnya dicabut sehingga tidak bisa praktek selamanya, agar dia pulang kampung. Di tengah kisruh dengan Rasman yang makin panas, Hotman yang hendak dijatuhkan lewat kontroversi bersama sejumlah asisten pribadi malah gandeng para aspri. Yang makin bikin kuping lawan panas, Hotman pamer tas mewah aspri pertama bernama Nurbaini Janah atau Benny. Ini 20 tahun, dia nih 20 tahun dia tas 350 juta. Ya berapa? 1 M lebih. Oh 1 M lebih, lihat nih. Halo, coba mana mungkin pengacara pinggiran bisa beli tas Hermes 1 M lebih, oke? Dia ini cantiknya ini, oke? Lu kalau datang, kalau dekat sama pengacara pinggir, kau pasti diajak kawin yuk, langsung istri ke-8 yuk. Padahal dia punya duit juga kagak. Saya udah ikut udah lama, ya jadi pengalaman saya ikutnya banyak belajar lah tentang hukum terutama ya. Gitu, kita ambil dari segi positifnya aja, kalau negatifnya nggak kita ambil. Itu, dan banyak pembelajaran, misalnya masalah disiplin dalam bekerja ya, dan tanggung jawab juga dalam hal pekerjaan. Misalnya setiap hari itu pagi kita meeting jam 7 udah dipanggil, jam 7 pagi. Nah setelah selesai semua periksa kerjaan baru beliau mau kemana udah bebas gitu, tapi semua kerjaan udah diperiksa. Bertahun-tahun jadi tangan kanan Hotman, Benny boleh dibilang aspri paling sukses dan tajir melintir. Yang mengejutkan, Hotman menggaji sang asisten mencapai 100 juta rupiah per bulan. Belum termasuk bonus jika memenangkan perkara. Hampir semua yang saya inginkan udah tercapai. Untuk beli barang branded kayak tas, kayak baju, semua from head to toe bisa. Dan berikut mobil juga. Untuk gaji sih kecil. Gaji sih ya cuma 100 juta sebulan. Ya tapi kan banyak bonusnya. Jadi kan kalau kita handle case, kita menang kita dapat. Lu jangan bilang 100 juta. Iya itu. Bagi dua pengacara yang Gaji pinggiran itu udah gede banget. Ya kecil itu. Masalahnya kenapa saya bilang kecil 100 juta? Karena apa? Kliennya tuh kan kalau nawar-nawar fee-nya itu kan sama saya miliaran soalnya gitu loh. Ya tapi dari situ juga saya dapat fee gitu loh. Tapi gegara punya banyak aspri, Hotman sempat terseret masalah serius. Adalah Iklima Kim, aspri nomor 3 yang gandeng Rasman untuk serang Hotman, lantaran merasa dilecehkan. Kejadiannya di pertemuan ketiga mobil. Kapan itu? Bulan apa? Tahun 2022 Februari. Oh baru ya? Kronologisnya mungkin kan seperti apa? Pelecehannya seperti apa? Yang di Verbal, fisik atau fisik, verbal, semua? Oke. non verbal juga. Mobil Hotman itu begini, kan dia punya seperti Alphard, itu kan ketutup, ngerti nggak? Nah, apa yang kau lakukan si Hotman, kau pikir sendiri. Dan boleh dibilang dari sinilah konflik panas Hotman dan Rasman bermula. Lucunya, ketika Rasman begitu gencar serang Hotman, Iklima Kim kemudian mendepak Rasman serta bantah pengakuan terkait dugaan pelecehan yang dilakukan Hotman. Sebenarnya nggak ada kasus, maksudnya aku awal itu nggak ada masalah, nggak ada apapun. Yang namanya netizen kan kayak aku keluar kenapa nanya, oh aku bilang ya nggak apa-apa, cuman memang nggak aku ada kerjaan lain aja. Tapi ada kontraknya? Nggak ada. Oh. Itu hanya gimmick sih menurut aku. Gimmick. Lebih ke gimmick. Karena aku gini masuk itu. Sebentar, yang mana yang gimmick? Aku sama lebih ke kayak aku aspri ini sekarang dikenalnya aku mantan asprinya Bang HPH nih. Menurut aku sih itu gimmick aja sih. Gimmick siapa yang buat? Ya, nggak tahu. Yang aku lihat kayak gitu karena nggak ada kontrak kerja, nggak ada apapun. Tapi beliau terima gaji. Beliau terima gaji karena saya syuting. Gitu. Syuting apa sayang? Syuting nemenin beliau programnya beliau.
Terlepas dari itu, Hotman memang dikelilingi aspri-aspri cantik jelita. Bahkan artis Cut Keke saja pernah digait Hotman untuk menjadi salah satu asprinya. Ya udah lama kan, itu udah lama zamannya aku masih awal-awal syuting, masih umur 20-an kalau nggak salah. Itu juga karena kan lagi saat itu maksudnya gini, banyak yang nggak tahu segi hukum gitu loh, jadi pengalaman tentang hukum. Nah mungkin Bang Hotman saat itu ya ini buat publikasi, komunikasi, jadi ada PR-nya kalau misalnya hukum itu. Nah jadi supaya tidak terlalu serem berhubungan dengan hukum, makanya dia pakai PR-nya artis. Itu juga dari teman-teman wartawan juga gitu loh yang kenalin aku. Ya udah akhirnya aku pertama kali cuman berapa bulan sih, udah gitu pernah ikut sidang beberapa kali juga. Tak hanya dikelilingi aspri-aspri cantik dan seksi, Hotman pun kerap jalin kedekatan dengan sejumlah wanita cantik yang populer, termasuk Hana Hanifah. Kabar kedekatan mereka sempat santer berhembus. Tapi sampai ada artikel yang bilang bahwa lo tuh pernah dipacari Hotman Paris, tuh gimana ceritanya ya? Aku sih nggak pernah ada hubungan apa-apa sama Bang Hotman, ya cuma berteman aja. Mungkin berita cuma ngegoreng-goreng aja kali ya. Gitu ya sis. Tapi beneran tadi kita lanjut lagi sebelum dikasih artikel lagi ya. Temenan, nongkrong-nongkrong gitu ya di area Senayan menjadi anak-anak Jaksel. Biasanya kalau nongkrong sama seorang Hotman Paris yang kalau dihitung umur kan memang pasti ada perbedaan ya. Perbedaannya cukup jauh. Apa sih yang diobrolin sama Hana Hanifah sama Bang Hotman? Waktu itu ngobrolin banyak sih ya. Ngobrolin banyak, gitu ngobrolin tentang ya dunia entertain juga gitu. Oke. Apa yang biasanya seorang Hana tanya, misalnya Bang, aku tuh pengen ini deh, pengen terkenal deh, gimana aku harus ngapain deh? Apa tuh apa biasanya? Cuma ngomongin ada hukum aja sih, karena waktu itu kan aku lagi ada masalah, jadi aku ngomongin ke Bang Hotman gimana gitu. Kedekatan dengan sejumlah wanita cantik ini tak pelak, Hotman pun dijuluki sebagai playboy. Pun dirinya mengaku demikian. Apalagi Hotman sempat punya kisah bersama Meriam Bellina. Meski begitu rumah tangganya tak sampai karam, malah langgeng hingga kini. Saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau saya kadang-kadang nakal. Apa? Bukan kadang-kadang juga, tapi sering. Sering kata kakak lo. Sering tapi masih dalam batas-batas bisa dimaafkan. Langsung diganti dengan transfer uang yang besar. Aduh, aku jadi pengen daftar jadi asprinya Bang Hotman gitu ya. Lumayan loh 100 juta. Kamu mau daftar nggak? Oh, nanti ya tunggu tanggal mainnya. Tapi